yang pertama adalah menghitung fungsi matematika pada harga keseimbangan. Nah, di mana harga keseimbangan ini mempunyai rumus atau cara mencari harga keseimbangan itu dapat dicari dengan rumus QD sama dengan QS. Nah, itu jika soalnya menggunakan quantity atau kuantitas, yaitu Q. Berarti kita menggunakannya QD sama dengan QS. Atau bisa juga jika soalnya itu menggunakan harga atau P, maka rumus yang digunakan adalah PD sama dengan PS. Nah, ini harusnya keterangannya. Nah, betul. Nah, QD adalah jumlah permintaan ya, dan juga QS jumlah penawaran. Kalau PD itu adalah price demand, berarti harga permintaan, dan PS itu price supply, berarti harga penawaran. Nah, ini dua rumus yang dapat digunakan ketika kalian ingin mencari harga keseimbangan atau titik keseimbangan. Nah, agar lebih paham, nah ini ada contoh soalnya. Contoh soalnya, nah diketahui fungsi permintaan atau QD-nya nih, 10 min 2P. Lalu fungsi penawarannya atau QS, 2P min 2. Nah pertanyaannya, tentukan jumlah dan harga keseimbangan, lalu gambarkan titik keseimbangan pada pasar dalam kurva. Nah, pertama-tama yang kalian harus lakukan yaitu tentunya menentukan rumusnya nih, rumus yang akan digunakan. Berarti karena soalnya ini diketahuinya QD dan QS, berarti langsung menggunakan rumus yang dengan QS. Ini rumus yang ini. Lalu dimasukkan QD dan juga QS-nya yang dari soal. Berarti QD-nya adalah 10 min 2P dan QS-nya adalah 2P min 2. Nah, ini dimasukkan lalu dikelompokkan. Setelah ditulis, dikelompokkan sesuai kelompoknya. Misalkan ada huruf P-nya atau ya ada huruf P dan juga hanya angka saja. Nah, ini bisa kalian kelompokkan di kanan sama dengan atau di kiri sama dengan. Nah, kalau ini kan yang huruf P-nya itu dipindahkannya di kanan sama dengan ya. Nih, ada di sebelah sini. Terlihat ya. Nah, kenapa bisa yang keduanya itu adalah positif 2P, padahal awalnya negatif 2P ya. Nah, ini berubah tandanya karena yang 2P ini berpindah tempat dari yang awalnya di kiri sama dengan, karena berpindah tempat, maka tandanya akan berubah, berarti menjadi positif, gitu ya. Nah, kalau yang satunya lagi, yang hanya angkanya saja, berarti yang perlu dipindahkan hanya yang negatif 2. Nah, karena awalnya negatif, berubah tempat menjadi positif 2. Berarti tinggal kita hitung karena sudah dikelompokkan sesuai tempatnya. Berarti tinggal 10 ditambah 2, hasilnya 12. Nah, 2P ditambah 2P, hasilnya 4P. Berarti P-nya ketemu nih. Berarti P-nya sama dengan 12 dibagi dengan 4, yaitu hasilnya 3. Itu ya. Nah, sudah ketemu tuh P-nya atau harga atau price-nya. P-nya sudah ketemu. Lalu, selanjutnya ketika harganya sudah ketemu, kita perlu mencari Q atau jumlah ataupun kuantitasnya. Nah, jika P-nya 3, maka Q-nya adalah, nah Q-nya itu kan ada 2 ya, ada fungsi dari permintaan dan juga fungsi penawaran, QD dan juga QS. Nah, ketika ingin mencari Q, boleh kita gunakan hanya satu saja, boleh QD atau QS. Nah, kalau yang Ibu berikan kan ini contohnya dari QD ya. Nah, ini boleh, atau QS juga boleh, nanti jumlahnya akan sama, gitu. Berarti kita menggunakan yang QD, ditulis dulu nih, QD-nya apa? Berarti 10 min 2P ya. Nah, P-nya karena sudah ketemu diganti dengan 3, berarti 10 dikurang 6. 6-nya didapat dari 2 kali 3, yaitu 6. Berarti Q-nya ketemu, 10 dikurang 6 adalah 4. Nah, itulah titik keseimbangan yang ada yang kita temukan jawabannya pada soal gitu. Jadi titik keseimbangannya itu adalah 4,3. Dan ingat, kalau ingin menentukan titik, berarti komanya itu berarti yang awalnya harus ditulis itu adalah Q-nya. Q, P. Jangan sampai nanti jika ada soal kalian menulisnya P duluan. Nah, itu nanti akan salah
Gitu. Jadi harus diingat, jika ingin menentukan titik, berarti Ki duluan yang ditulis gitu. Berarti jadi titik keseimbangannya adalah 4,3 gitu ya. Nah, itu cara mencari P dan juga Ki. Oke. Agar lebih paham lagi, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dari soal ini? Boleh dicatat terlebih dahulu sambil mencatat. Ada yang ditanyakan tidak? Mungkin Putri atau Aurana? Ayo, ada yang ditanyakan? Azizah sudah bisa cara menghitungnya? Atau boleh dicatat terlebih dahulu? Nah, nanti kalian latihan soal ya, latihan soal. Sama soalnya seperti ini, kalian nanti mencari P-nya dan juga Q-nya. Kalian lebih paham, karena kalau hitung-hitungan tidak dilatih, kalian tidak bisa gitu, karena kalau hitung-hitungan harus dipraktekkan, tidak hanya melihat saja gitu. Nah, yang pertama berarti sudah terjawab yang pertanyaan nomor 1. Jumlah dan harga keseimbangannya yaitu 4,3. Lalu soal yang kedua, gambarkan titik keseimbangan pasar dalam kurva. Nah, ini sudah dicatat? Sebentar, Bu. Sudah dicatat semua? Oke, boleh, silakan catat. Nanti kalian mengerjakan juga ya buat latihan. Disiapkan buku dan alat tulisnya. Semuanya sudah? Yang lainnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Kita lanjut ya. Berarti yang selanjutnya kita menjawab yang nomor 2. Gambarkan titik keseimbangan. Nah, bagaimana cara menggambarkannya? Menentukan garis-garisnya nih. Garis kurva permintaan dan juga garis kurva penawaran. Nah, caranya yaitu kita permisalkan. Yang pertama kita permisalkan yang fungsi permintaannya terlebih dahulu. Kan fungsi permintaan atau QD-nya di soal diketahui 10 min 2P ya. Nah, lalu kita permisalkan nih untuk membuat titik-titiknya. Berarti awal yang harus kita permisalkan yaitu kalau mencari Q, berarti kita permisalkan P-nya adalah 0. Nah, itu jika mencari Q. Berarti ketika P-nya 0, Q-nya adalah 10. Nah, didapat dari mana? Nah, ini dihitung dengan, ini Ibu hitung ulang. Nah, yang pertama, ingin mencari Q-nya berarti P-nya sama dengan 0. Berarti ketika Q sama dengan 10 min 0. Ya kan, P-nya berarti 0. Nah, berarti langsung didapat nih. Berarti Q-nya sama dengan 10. Karena 10 kurang 0 sama dengan 10. Nah, itu Q-nya kita sudah ketemu. Berarti Q-nya adalah 10. Nah, lalu jika ingin mencari P, titik yang P, atau garis yang P, nah, kita permisalkan Q-nya adalah 0. Nah, bagaimana penghitungannya? Nah, seperti ini. Berarti 0 sama dengan 10 min 2P. Nah, itu jika ingin mencari P. Berarti P-nya dipindahkan ya ke sebelah kiri sama dengan. Berarti berubah tandanya tuh menjadi positif. 2P sama dengan 10. Nah, P-nya barulah ketemu. P-nya adalah 5. Didapat dari 10 dibagi dengan 2, yaitu P-nya 5. Berarti titiknya adalah yang ini. Berarti kalau misalkan Q-nya 10, berarti titik yang akan digambarkan berapa? Kalau Q-nya 10. Ingat tadi kalau menentukan titik berarti Q duluan ya. Q, P. Berarti kalau Q-nya 10, berarti 10,
5. Berapa? Nah, jangan lupa, kalau ini berarti hanya Q-nya saja yang kita tulis. Berarti 10,0. Itu ya. Nah, nanti digambarkannya di titik yang ini. 10,0 karena P-nya 0. P-nya ini. P-nya yang di tengah-tengah 0 gitu. Kalau yang 5, kan kita sudah ketemu P-nya 5. Berarti kalau P-nya 5, titiknya berapa? Ayo, kalau P-nya 5, Q, P. Berarti Q-nya berapa? Kan di sini sudah terlihat nih. P ketika Q-nya 0, berarti P-nya 5. Berarti titiknya 0,5 gitu ya. Nah, itu 0,5 karena kita permisalkan nih P-nya adalah 0. Berarti ketika P-nya 0, Q-nya 10. Nah, maka titiknya 10,0. Ketika Q-nya 0, 5 berarti titiknya 0,5. Gitu ya. Paham sampai sini? Atau ada yang ditanyakan? Nah, kecuali yang ini nih, yang jawabannya 4,3. Baru titiknya adalah 4, yang ini 4,3 gitu. Karena adanya perpotongan, maka adanya 2 titik yaitu 4,3 gitu ya. Oke, berarti yang garis yang permintaan sudah ketemu. Berarti kita cari yang garis dari kurva penawarannya. Nah, yang pertama ketika ingin mencari Q, permisalkan awalnya itu adalah P-nya sama dengan 0. Nah, bagaimana ketika P-nya 0, berarti Q-nya adalah min 2. Nah, itu cara perhitungannya sama. Seperti yang awal, berarti QS sama dengan min 2. Karena Q-nya adalah, P-nya adalah 0. Nah, ini agar lebih jelas ditulis ya. Nah, di sini. Ketika P-nya 0, berarti kan seperti ini ya. Berarti Q sama dengan 0 min 2. Gitu ya. Nah, berarti langsung ketemu. Q-nya sama dengan min 2. Itu ya, ketika P-nya 0, Q-nya min 2. Lalu ketika Q-nya 0, maka P-nya berapa nih? Nah, ketika Q-nya 0, berarti penghitungannya seperti ini. 0, yang QS-nya diganti dengan 0, sama dengan 2P min 2. Nah, dipindahkan nih. Dipindahkan yang min 2 ke sebelah kiri ya. Berarti min 2P sama dengan min 2. Berarti P-nya ketemu. P-nya sama dengan 1. Min 2 dibagi dengan min 2 itu 1. Berarti ketemu. Q-nya adalah min 2, P-nya adalah 1. Berarti titik yang Q-nya min 2 berapa titiknya? Titik yang akan digambarkan. Ketika Q-nya min 2 berarti titiknya kalau Q, P berarti berapa? Kan kalau ini ketika P-nya 0, Q-nya 10 sama dengan titiknya 10,0. Berarti kalau yang kedua ini yang dari penawaran ketika P-nya 0, Q-nya sama dengan min 2. Berarti berarti titik yang akan digambarkannya adalah berapa? Min 2,0. Benar nggak, Bu? Iya, betul. Berarti min 2,0. Nah, karena kenapa bisa 0? Karena kita mencarinya titik ini saja. Satu titik saja. Jadi min 2. Kenapa 0? Karena 0 ini yang ada di tengah-tengah di tengah-tengah kurva ya. Di tengah-tengah kurva gitu. Jadi pertemuan antara Q dan juga P berarti min 2,0. P-nya 0 gitu ya. Oke, yang kedua, kan Q-nya sudah dapat nih. Yang kedua berarti ketika P-nya 1, berarti titiknya berapa? 0,1. Betul, berarti titik yang kedua atau garis yang kedua itu adalah 0,1.
0,1. 0,1. Oke. Nah, barulah bisa ditarik garis. Nah, di sini berarti min 2 nih. Nanti kalau misalkan kalian gambarkan berarti titiknya min 2 dengan 1. Nih, dengan yang ini 1. Baru bisa ditarik garis gitu. Lalu setelah dua-duanya kurva digambarkan, permintaan dan juga penawaran, ketemulah titik potongnya atau titik pertemuannya. Nih, ada pada yang titik E ini, yang bertanda merah, atau ini itu harga keseimbangan atau bisa disebut juga nama lainnya equilibrium. Nah, itu nama aslinya dari harga keseimbangan. Nah, barulah ketemu nih yang tadi kita cari, yang awal kita cari, ketemu titiknya adalah 4,3. Nah, inilah titik keseimbangan yang dicari gitu. Nah, ini kurvanya. Nah, itu berarti ketika kita sudah mencari P dan juga Q-nya, bisa digambarkan kurvanya seperti ini gitu. Dan jangan lupa kalau garis yang vertikal yang lurus ini adalah sumbunya sumbu P atau harga. Nah, kalau yang horizontal yang mendatar ke bawah ini adalah sumbu kuantiti atau sumbu Q. Itu jangan sampai terbalik gitu ya kalau ingin menggambarkan sebuah kurva. Itu. Sampai sini paham?